yang beranggotakan dan yang beranggotakan pertama ada Firza Anissa, yang kedua ada saya sendiri, Eva Hidayat, yang ketiga ada Kohan Nabila. Nggak bisa di next. Oke, pembahasan materi kali ini yakni yang pertama adalah konsep terjemah, yang kedua adalah hakikat penerjemah, yang ketiga adalah unsur-unsur ilmu penerjemah, yang keempat asumsi dalam penerjemahan. Bisa di next. Oke, pembaca pertama ya ini saya sendiri. Konsep terjemah. Terjemah adalah suatu proses mengubah atau mentransfer makna dari suatu teks dalam satu bahasa ke teks dalam bahasa lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk memahamkan atau menyampaikan makna dari teks asal ke pembaca yang berbicara atau memahami bahasa target. Yang pertama, penerjemah, yang kedua terminologi, yang yang kedua adaptasi, yang ketiga interpretasi, yang keempat terminologi, yang kelima ketepatan, yang keenam ekvi, ekvivalensi, yang ketujuh ada fluensi, yang terakhir adalah kontekstualisasi. Bisa di next. Ya, hakikat penerjemah yakni adalah penerjemah pada dasarnya merupakan kegiatan mengalihkan makna berdasarkan konteksnya atau pesan dari pembicara pertama kepada pembicara kedua yang membuat terjadinya komunikasi efektif. Jadi inti dari kegiatan penerjemah adalah makna secara kontekstual dalam tujuan utama kegiatan penerjemah adalah bagaimana membuat orang lain sebagai penerima atau pembaca, penonton, dan sebagainya membuat paham. Seseorang bekerja dengan mengalihkan makna sesuai dengan konteks dari bahasa sumber yang dikuasai kepada bahasa sasaran, misalnya bahasa ibu, maka itulah disebut penerjemah. Hakikat penerjemah, ya ini ada tiga, ada terbagi tiga. Yang pertama dari Catford di tahun 1965. Penerjemah adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam bahasa, yaitu proses mengganti teks dari suatu bahasa ke teks bahasa lainnya. Yang kedua ada Nida 1967 menemukan padana padana yang paling dekat dengan bahasa penerima terhadap bahasa sumber baik dalam hal makna maupun gaya bahasa. Yang ketiga dari Lawson di tahun 1989 mengungkapkan kembali makna yang sama dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dalam bahasa sasaran dan konteks budayanya. Yap, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Filza Anissa. Ya, selanjutnya ke tahap penerjemahan. Di tahap penerjemahan itu ada eh, tanning. Tanning ini atau penjajagan merupakan tahap penjajagan atas teks sumber yang akan diterjemahkan. Jadi sebelum seseorang melakukan penerjemahan, terlebih dahulu penerjemah melakukan penjajakan konteks bahasa sumber. Misalnya tema dari bahasa sumber yang akan diterjemahkan. Teks yang akan diterjemahkan termasuk dalam khusus, misalnya kayak ekonomi, sosial, teknologi atau tidak. Jika teks dari bahasa sumber termasuk dalam bidang khusus, maka langkah yang dilakukan oleh penerjemah adalah memiliki pengetahuan tematis terhadap teks bahasa sumber.
Modal bahasa tidaklah cukup untuk melakukan kegiatan penerjemahan untuk teks bidang tertentu, akan tapi diperlukan pengetahuan tertentu yang melatar belakangi teks bahasa sumber tersebut. Aspek lain yang perlu diperhatikan pada tahap penjajagan ini adalah istilah-istilah khusus dalam bahasa sumber. Istilah teknis atau khusus sangat berkaitan dengan masalah kesepadanan dalam bahasa sasaran atau Indonesia. Jadi pada tahap ini, sebelum kegiatan penerjemahan dilakukan, penerjemah menandai istilah-istilah teknis, ditentukan definisi, lalu dicari padanan dalam bahasa sasaran. Lalu yang kedua ada analisis. Analisis merupakan tahap menganalisis isi pesan bahasa sumber secara gramatikal dan semantik atau makna. Pada tahap ini, penerjemah menganalisis atau memeriksa struktur kalimat yang rumit jika ditemukan, dan struktur kalimat bahasa sumber dipecah-pecah menjadi satu satuan gramatikal yang berstruktur kalimat dasar, kata-kata, dan frase, dengan tujuan menangkap makna yang ada seperti biasanya. Kalimat-kalimat yang memiliki struktur yang rumit disederhanakan untuk memudahkan memahami isi pesan. Struktur kalimat yang rumit di mana satu kalimat itu terdiri atas beberapa provinsi terkadang menjadi salah satu ke dalam pemahaman teks bahasa sumber. Pada tahap analisis ini, penerjemah juga menandai kosakata yang sulit dimengerti, khusus istilah-istilah teknis atau khusus. Alat bantu yang digunakan untuk memecahkan masalah ini adalah menggunakan kamus umum dan kamus bidang khusus. Selain itu, pentingnya buku referensi bidang tertentu dan dibaca oleh penerjemah sebagai strategi dalam menangkap makna atau isi pesan dalam sumber. Pesan dalam bahasa sumber. Lalu yang ketiga, understanding atau pemahaman merupakan tahap pembacaan dan pemahaman teks bahasa sumber. Dalam tahap ini, seorang penerjemah harus menguraikan tiap-tiap kalimat dalam bahasa sumbernya ke dalam satu satuan berupa kata-kata atau frase-frase. Kemudian menentukan hubungan sintaksis antara berbagai unsur kalimat tersebut. Penerjemah dalam tahap ini juga harus dapat melihat hubungan antara unsur-unsur dalam bagian teks agar dapat menentukan konsistensi dalam terjemahannya. Konsistensi dalam pemahaman dan peristilahan akan memudahkan terjemahan untuk dapat dipahami. Dalam tahap ini, metode penerjemahan bisa digunakan seperti kata demi kata, adaptasi, sintaksis, terminologi, checking, discussion, dan lainnya. Lalu yang keempat, terminologi. Terminologi dalam tahap ini, eh, penerjemah memikirkan pengungkapan terjemahan ke dalam bahasa sasaran, terutama berfokus pada menemukan istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang tepat dan selaras dalam bahasa sasaran. Kata yang penerjemah gunakan jangan sampai menyesatkan atau menyinggung perasaan pengguna bahasa sasaran. Penerjemah dalam tahap ini dilakukan dengan model penerjemahan nomenklatif. Model penerjemahan nomenklatif ini menekankan agar seorang penerjemah menggunakan istilah-istilah dalam bidang psikologi. Seorang penerjemah harus menerjemahkan istilah-istilah tertentu dengan padanan istilah tersebut dalam bahasa sasaran. Penerjemah dalam menggunakan acuan lain seperti kamus istilah, jika belum mengetahui istilah yang tepat dalam bahasa sasaran, jika penerjemah menemukan istilah yang tidak sesuai, maka ia dapat menerjemahkannya saja secara harfiah. Lalu yang kelima ada restructuring. Dalam tahap ini, penerjemah menyusun kembali semua yang sudah dirancangkan, disesuaikan, diselaraskan dengan bahasa sasaran. Penerjemah diharapkan untuk mengikuti gaya bahasa pengarang. Jika pengarang dalam karangan aslinya menggunakan gaya realis, maka penerjemah harus menggunakan gaya realis dalam terjemahannya. Kesesuaian gaya ini sangat berpengaruh terhadap mutu terjemahannya. Dalam tahap ini, model-model penerjemahan yang digunakan antara lain yang pertama ada model modulasi. Itu dia menggunakan ungkapan-ungkapan berbeda dalam bahasa sasaran, namun memiliki pengertian yang sama dengan ungkapan-ungkapan dalam bahasa sumber. Lalu ada model generatif. Dalam penerjemahan adalah penggunaan pola yang berbeda dalam struktur kalimat, namun dengan kesamaan makna. Lalu yang ketiga ada model integral. Model ini muncul dari kebutuhan akan strategi penerjemahan yang menyeluruh untuk menjamin terjaganya konsistensi dan keindahan dalam produk perakitan ini.
Lalu yang keenam ada checking. Checking dalam tahap ini penerjemah memeriksa kembali hasil terjemahan pertama dalam draft pertama. Penerjemah menandai kesalahan-kesalahan pada bagian-bagian terjemahan, kesalahan dalam penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan susunan-susunan kalimatnya untuk menghasilkan kalimat yang efektif. Dalam mengecek terjemahan, ada dua model penerjemahan yang dianjurkan, yaitu model normatif dan model pengecekan tiga tahap. Pengecekan sesuai dengan tujuannya untuk menilai baik tidaknya terjemahan dilakukan sesuai dengan petunjuk-petunjuk penerjemahan atau normatif. Pengecekan tiga tahap dilakukan dengan pertama-tama menilai apakah terjemahan lurus sudah menyampaikan makna yang dimaksudkan. Jika belum, maka diperlukan penciptaan bentuk lain yang meskipun menyimpang dari bentuk aslinya, tapi mendukung makna yang dimaksudkan. Kemudian bentuk baru tersebut dicek kembali apakah sudah sesuai dengan situasinya. Lalu yang terakhir ada discussion. Dalam tahap akhir dari penerjemahan naskah ini, penerjemah mendiskusikan dengan orang lain mengenai hasil terjemahannya, baik menyangkut isi maupun menyangkut bahasa terjemahannya. Dalam hal ini, disarankan untuk tidak melibatkan terlalu banyak orang, cukup beberapa orang yang berkompeten saja, untuk menghindari perusakan dengan terlalu banyak masukan yang membuat bingung. Tahap ini sebaiknya dilakukan dengan model interaktif. Dalam perbincangan interaktif, penerjemah dan pihak lain yang disebut sebagai penasehat yang ahli di bidang yang bersangkutan saling bertukar informasi demi memperkecil kemungkinan adanya penyelewengan arti dalam hasil terjemahannya. Kemudian ada metode penerjemahan. Metode penerjemahan adalah sebuah cara yang digunakan oleh penerjemah dalam proses penerjemahan sesuai dengan tujuannya. Jadi, metode penerjemahan sangat mempengaruhi hasil terjemahan. Artinya, hasil penerjemahan teks sangat ditentukan oleh metode penerjemah karena maksud, tujuan, dan kehendak penerjemah akan berpengaruh terhadap hasil terjemahan teks secara keseluruhan. Adapun macam-macam metode penerjemahan, itu yang pertama, penerjemahan kata demi kata. Dalam metode penerjemahan kata demi kata, biasanya kata-kata langsung diletakkan. Biasanya metode penerjemahan ini sangat terikat pada tataran BSU dan dalam BSA, bahasa sumber dan bahasa apa BSU dan BSA. Susunan kata dalam kalimat penerjemahan sama sama persis dengan susunan kata dalam kalimat BSU. Setiap kata penerjemahan salah satu berdasarkan makna umum di luar konteks, sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan budaya diterjemahkan secara harfiah. Umumnya, metode ini digunakan pada tahap pra-penerjemahan. Pada saat penerjemah menerjemahkan teks yang sukar dan atau untuk memahami mekanisme, jadi metode ini digunakan pada tahap analisis atau tahap awal pengalihan. Biasanya metode ini digunakan untuk eh, biasanya metode ini digunakan untuk penerjemahan tujuan khusus namun tidak digunakan untuk penerjemahan yang umum. Lalu yang kedua ada penerjemahan harfiah. Penerjemahan harfiah atau disebut juga penerjemahan lurus berada di antara penerjemahan kata demi kata dan penerjemahan bebas. Dalam proses penerjemahannya, penerjemah mencari konstruksi gramatikal yang sepadan atau dekat dengan BSA. Konstruksi gramatikal BSU yang sepadan atau dekat dengan BSA. Penerjemahan harfiah ini terlepas dari konteks. Penerjemahan ini mulai-mulai dilakukan seperti penerjemahan kata demi kata, tetapi penerjemah kemudian menyesuaikan susunan kata-katanya sesuai dengan gramatikal BSA. Lalu yang terakhir ada penerjemahan setia. Dalam penerjemahan setia, penerjemah berupaya memproduksi makna kontekstual dari teks asli dengan tepat dalam batasan-batasan struktur gramatikal teks sasaran. Di sini kata-kata yang bermuatan budaya diterjemahkan, tetapi penyimpangan tata bahasa dan pilihan kata masih tetap ada atau dibiarkan. Penerjemahan ini berpegang teguh pada maksud dan tujuan, sehingga hasil terjemahan kadang-kadang masih terasa kaku dan seringkali asing. Nah, lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudara Iqbal. Rahim di sini ada unsur-unsur penerjemah.
Mana yang pertama ini ada penguasaan bahasa sumber yang dalam bahasa Arabnya itu lugo al-matan, yakni kemampuan memahami struktur kalimat, tata bahasa, kosakata, dan makna dalam konteks bahasa asal. Kedua, ada penguasaan bahasa target, yakni dalam Arabnya lugo al-wasf, artinya pemahaman yang baik terhadap struktur kalimat, tata bahasa, kosakata dalam bahasa target. Ketiga, ada pemahaman konteks budaya al-syakhsiyah atau khofiyah, yaitu artinya kesadaran terhadap perbedaan budaya dan nuansa dalam bahasa sumber dan bahasa target untuk memastikan terjemahan sesuai dengan konteks budaya yang diinginkan. Keempat, ada pengetahuan teoritis, yakni al-ma'rifah an-nadariyah. Eh, Pengertiannya yaitu pemahaman terhadap teori terjemah, konsep linguistik, dan aspek-aspek teknis lainnya yang terlibat dalam proses penerjemahan. Kelima, ada kemampuan analisis ini, yakni at-tahlil, artinya keahlian dalam menganalisis teks asli untuk menangkap nuansa, makna tersirat, dan konteks yang mungkin tidak jelas secara langsung. Keenam, ada keahlian teknis, Arabnya al-maharat at-takniki ya, yakni kemampuan menggunakan alat bantu penerjemah modern seperti kamus, glosarium, dan perangkat lunak terjemah yang lainnya. Kemudian nomor 7 ada kemampuan komunikasi, yakni atawasul al-lugawi. Pengertiannya kemampuan menyampaikan makna dengan jelas dan efektif dalam bahasa target, memastikan bahwa terjemahan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca ataupun pendengar. Kedelapan ada pemahaman terhadap isi teks, yakni al-fahmu al-nas. Pemahaman mendalam terhadap konteks dan tujuan komunikatif teks yang diterjemahkan. Sembilan ada kemampuan penyuntingan, yakni at-tahrir, kemampuan menyunting dan merapikan teks terjemahan untuk memastikan keakuratan dan kelancaran ekspresi. Kesepuluh, etika profesional. Arabnya al-akhlak al-mihaniyah. Pengertiannya kepatuhan terhadap etika profesional termasuk kepercayaan, kerahasiaan, integritas dalam pekerjaan menerjemahkan. Penting untuk diketahui bahwa keberhasilan dalam menerjemah tidak hanya bergantung pada penguasaan bahasa, tetapi juga pada pemahaman konteks dan kepekaan terhadap nuansa budaya yang ada dalam teks. Di next. Ini ada asumsi penerjemahan. Asumsi adalah konsep yang dibuat oleh pengatur bahasa untuk mengubah suatu bentuk atau konteks ke dalam bahasa yang lain. Asumsi dalam penerjemahan dapat menentukan kualitas dan akuratan hasil penerjemahan. Penerjemahan harus membuat asumsi tentang makna dan konteks dari bahasa sumber untuk menghasilkan terjemahan yang tepat dalam bahasa sasaran. Asumsi ini didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman penerjemah tentang kedua bahasa dan budaya yang terlibat dalam proses penerjemahan. Asumsi yang salah atau tidak akurat dapat menghasilkan terjemahan yang tidak akurat atau tidak tepat. Ready next. Sini ada jenis-jenis asumsi. Pertama ada asumsi kesamaan, yaitu penerjemah mengasumsikan bahwa isi serta struktur bahasa sumber dan bahasa tujuan memiliki kesamaan dalam konsep, budaya, dan nilai. Kedua, ada asumsi keterampilan. Penerjemahan mengasumsikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pemahaman yang cukup dalam bahasa sumber dan tujuan. Ketiga, ada asumsi standar, yakni penerjemah mengasumsikan bahwa mereka memahami standar gramatik, sintaksis, dan prinsip komunikasi dalam kedua bahasa yang dikerjakan. Jadi next. Keempat, ada asumsi kesepakatan, yaitu penerjemah mengasumsikan bahwa mereka memahami dan mampu mengaplikasikan aturan-aturan khusus dalam bidang tertentu, seperti ilmiah, teknis, atau budaya. Kelima, ada asumsi kesepakatan. Penerjemah mengasumsikan bahwa mereka memahami dan mampu mengaplikasikan aturan-aturan khusus dalam bidang tertentu, sama seperti tadi, yakni ilmiah, teknis, dan atau budaya. Untuk mengurangi dampak negatif dari asumsi, dalam penerjemahan, penerjemah harus selalu mengejar pemahaman yang lebih dalam, pemahaman yang lebih dalam tentang kultur, budaya, dan konteks dari bahasa sumber dan tujuan. Hal ini membantu penerjemah untuk menghindari kesalahan atau pengungkapan yang salah dalam proses penerjemahan. Asumsi dalam penerjemah dapat menentukan kualitas hasil terjemahan. Penerjemahan harus membuat asumsi tentang makna dan konteks dari bahasa sumber untuk menghasilkan
terjemahan yang tepat dalam bahasa sasaran. Asumsi ini didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman penerjemah tentang kedua bahasa budaya terlibat dalam proses penerjemahan. Oleh karena itu, penerjemah harus hati-hati dan mempertimbangkan dalam cermat asumsi yang mereka buat dalam proses penerjemahan. Sekian dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk para guru saya sudah membacakan presentasi dan menjelaskan tentang materi yang sudah kita bawakan. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan menggunakan fitur raise hand dan on mic. Ya, kita akan beri waktu, kita akan beri 3 pertanyaan. Jadi yang bertanya silakan. Silakan yang mau nanya. Ini jumlahnya berapa? 28. Tadi 29. Mana? Si Diva, mana Diva? Kamu kirim absennya Iya, dong. Ustadz. Kirim link Gimana, absen. Ustadz? Kirim link absen presensi, daftar hadir. Daftar hadirnya mana? Itu dibuka pertanyaan, ada yang mau nanya. Ya, silakan Aji. Ya, Aji, silakan. Aji Surya Muhammad. Aji. Aji. Sepertinya mic Aji tadi error. Ya, kalau udah silakan untuk Aji ya. Baik, apakah kedengeran? Lewat sini aja ya. Tadi tiba-tiba mic-nya error. Kedengeran kan ya suaranya? Dengar, Kedengaran, lewat mana aja deh, yang kedengaran. penting bisa. Ya, Ustaz. Tadi kan di asumsi penerjemahan itu kan apa ya dapat menentukan kualitas dan keakuratan hasil penerjemahan ya. Itu bagaimana supaya kita mengetahui kualitas dan keakuratan dari hasil penerjemahan itu? Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Aji. Pertanyaan yang sangat bagus. Untuk yang lain silakan yang ingin bertanya, eh, silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa langsung di kolom chat. Watur, Budrika, pada kemana nih? Kohana. Dwina mana Dwina nih? Dwina? Oh, nggak ada Dwina. Iya, Ustadz. Oh, kamu ada? Kamu lagi di mana? Korea?
Muhammad Radifa di mana nih, Muhammad Radifa? Radifa, Nah, Ustadz. ada kamu? Ada Ustadz. Anak izin off cam lagi flu-flu. Lu emang hujan-hujanan? Sedikit Ustadz. Dikit, banyak juga nggak apa-apa. Ayo bertanya lagi tuh. Oh, ini dan absen. Tidak ada yang absen. Apa itu M kedua, P kedua itu apa itu? Minggu kedua, pertemuan kedua, Ustaz. Oh, minggu kedua, pertemuan kedua. Iya, 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 iya. Nah, itu harus diterjemahkan itu. Ya, baik yang ingin bertanya, silakan. Nah, di sini apa namanya eh, membuktikan bahwa yang lain itu tidak punya materi atau tidak merasa punya materi sehingga ya eh, paparannya itu yang punya tanggung jawab cuma yang maju. Makanya ya saya apa namanya minta kepada antum semua untuk semua bikin makalah dengan tema yang sama sejumlah kelompoknya ya. Pasti di antara kelompok-kelompok itu ada yang berbeda pemikirannya. Nah, oleh karena itu nanti dikonfirmasi. Anda pasti baca bukunya nggak mungkin sama, ya, nggak mungkin sama. Kalau misalnya mau yang model copy paste, saya nggak tahu tuh orang model seperti itu kan. Yang jelas kalau Anda melihat apa namanya satu objek, tentu ketika kepala kita berbeda, itu jalan pikirannya berbeda, apalagi rujukannya berbeda. Nah, oleh karena itu, makalah setiap kali pertemuan harus sudah ada 12. Ya, harus sudah ada 12. Jadi ketika saya maju, itu harus sudah ada 12 jumlahnya. Paham ya? Halo? Iya, Ustadz. Nanti Paham, Ustaz. Diva apa namanya? Nanti Diva harus tagih malam-malamnya. Semua kelompok harus mengumpulkan di drive-nya. Itu drive-nya sudah dibagikan, tinggal apa namanya? Diunggah di drive itu. Nanti saya buka drive-nya siapa saja yang tidak mengumpulkan ya. Jadi untuk yang belum mengumpulkan apa namanya hari ini minggu depan sudah mengumpulkan dua makalah ya. Makalah apa namanya dari tema ketiga ya, tema atau pertemuan hari ketiga dengan apa namanya makalah yang hari ini ya. Nah, kalau yang mau maju minggu depan baru ada PPT-nya atau bahan tayangnya gitu ya. Nah, ini contoh dari apa namanya ketika diskusinya tidak jalan seperti ini. Ya, karena apa? Karena Anda tidak merasa bertanggung jawab ya terhadap materi yang kita sedang apa namanya sedang kita kaji, sedang kita belajar ya. Anda merasa tidak bertanggung jawab, jadi bodo amat yang penting yang maju udah punya makalah, saya mau yang penting datang doang, numpang apa namanya numpang masuk, numpang bergabung di Zoom, habis itu udah ya. Anda sambil makan di kantin, Anda sambil duduk manis di kereta, ambil di mana aja terserah ya. Jadi itu menurut saya perlu diperbaiki karakter seperti itu. Karena apa? Ya, karena Anda kalau mau tahu, ya kan? Karena Anda kalau mau tahu, ya, yang namanya belajar itu ada barokahnya. Barokah itu memang bisa dikatakan ilmiah atau tidak ilmiah, ya. Kata barokah atau berkah, ya, berkahnya belajar, ya, berkahnya ketemu dalam satu majelis, ya, itu karena Anda punya partisipasi, ya. Ketika Anda yang penting asal masuk saja, ya, asal masuk saja nih, asal masuk saja, ya, asal masuk saja, kemudian tidak memperhatikan, tidak menyediakan waktu, ya,
hari ini saya lihat ya, hari ini saya lihat ya, Anda belum apa namanya sampai hari ini belum belum berubah karakternya gitu kan, ya. Jadi masuk kuliah itu seolah-olah hanya sekedar mengikuti ini aja, masuk habis itu nggak pernah perhatiin, apalagi nggak buka kamera, ya. Sudah masuk, kemudian pergi, ya, kemudian makan, sambil makan taruh di apa namanya kantin, ya kan? Artinya Anda sambil makan di kantin, ya, HP-nya dikecilin, ya, taruh di saku boleh atau taruh di tas. Nah, itu gimana model belajar Anda? Ya, dan itu sudah artinya banyak dilakukan oleh Anda. Dan ini kalau Anda Bapak apa namanya mau tahu, kalau di dalam majelis ilmu, ya, majelis ilmu atau ketika Anda di pesantren misalnya ada buku yang namanya Ta'lim Muta'alim, ya. Ta'lim Muta'alim itu adalah satu apa namanya etika, ya, satu etika etika cara Anda belajar, ya, cara Anda belajar dalam satu majelis ilmu, ya. Jadi Anda tidak masuk saja kemudian pergi, kemudian HP-nya ditaruh di mana, eh, tas, ya, Anda sambil makan, sambil ngobrol sama teman-temannya, seperti itu. Nah, kalau yang memang mau seperti itu enggak apa-apa, nanti Anda nggak akan dapat keberkahan ilmu dan ilmunya tidak manfaat. Contohnya misalnya kan, beberapa contoh misalnya kan, Anda lulusan bahasa Arab tapi ternyata ngajarnya matematika, ya kan, ngajarnya olahraga gitu. Nah, itu contoh-contoh ya yang sudah punya banyak dilakukan oleh kating-kating Anda, ya kan? Karena Anda belajarnya ternyata di belajar bahasa Arab di situ nggak punya manfaat, gitu loh. Nggak punya manfaat. Jadi Anda capek-capek saja gitu loh, capek-capek saja Anda belajar. Karena apa dari Anda sendiri sesuatu itu tidak gratis ya, sesuatu itu tidak gratis. Jadi semua itu ada kausalitas ya. Semua itu ada kausalitas termasuk keberkahan ya, termasuk keberkahan. Dulu misalnya ketika saya belajar itu ya datang lebih dulu daripada gurunya, ya, datang lebih dulu daripada gurunya. Nah, memperhatikan, semuanya diam, ya. Nah, seperti itu. Jadi hari ini ketika Anda mungkin berubah apa namanya gaya atau apa ya, dianggapnya di skip-skip aja gitu loh. Kalau Anda lihat misalnya di Facebook atau di IG atau di TikTok misalnya itu, nggak penting di skip-skip aja gitu loh kan. Nah, di skip-skip aja, di sini juga Anda menyekip misalnya, ya, ini apa namanya masuk sih masuk ya kan, tapi nggak pernah perhatiin nih kan, nggak pernah perhatiin, itu berarti ada satu keberkahan ilmu yang Anda tidak dapatkan, ya, satu keberkahan ilmu yang tidak Anda dapatkan, sehingga ya Anda belajar belajar tetapi hasilnya zong, ya, hasilnya zong, nggak ada apa-apanya gitu loh kan. Nah, karena apa, yang namanya ilmu itu akan memberikan kepada Anda ilmu ala hasabi istihadika, ya. Al ilmu sayu'tikal ilma, ya. Al ilmu sayu'tikal ilma. Ilmu itu akan memberikan Anda sebuah ilmu, ya, ala hasabi istihadika, ya, tergantung apa namanya kegigihan, tergantung kesungguhan Anda, ya, tergantung kesungguhan Anda. Artinya yang Anda dapatkan ya sesuai yang Anda ini. Kalau misalnya dalam teori motivasi, ya, dalam teori motivasi itu semakin keras memantul, ya, semakin keras melempar, ya, semakin keras melempar, semakin keras pula pantulannya. Ya, semakin keras Anda melempar, semakin keras pantulannya. Ya, dalam teori apa namanya motivasi, ya, dalam teori motivasi itu semakin keras Anda melempar, semakin keras pula pantulannya. Ya. Jadi kalau melemparnya pelan, pelan aja gitu kan, ya dapatnya pelan, dapatnya sedikit gitu loh. Nah, kalau Anda dalam teori motivasi itu semakin keras Anda melempar, itu Anda akan mendapat pantulan yang banyak, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, oke. Oke. Mungkin akan dijawab ini dari pemateri, ya.
pertanyaan dari Aji Muhammad Surya. Sebentar, saya ke belakang dulu. Sebentar. Saya di AC kok. Jadi dingin banget ini. Ini di belakang sebentar. Baik, izinkan saya menjawab dari pertanyaan Haji. Pertanyaannya yakni cara kita mengetahui kualitas dan keakuratan pada hasil penerjemah. Untuk mengetahui kualitas dan keakuratan pada hasil penerjemah, Anda dapat mengikuti beberapa tahap. Pertama yakni ada pemeriksaan secara visual, baca dan reka-rekan hasil penerjemah dengan memberi perhatian pada kalimat, struktur, sintaks, dan penggunaan kata. Perhatikan apakah terdapat kesalahan atau tidak tergantung pada bahasa hasil dan bahasa tujuan. Yang kedua, pemeriksaan berdasarkan konteks. Pastikan bahwa isi penerjemah menggambarkan maksud dan konteks dari bahasa asli. Dan jangan lupa untuk memeriksa apakah terdapat perbedaan kultur yang dapat mempengaruhi penerjemah. Yang ketiga yakni penggunaan referensi. Guna sumber referensi yang akurat untuk membandingkan dengan hasil penerjemah. Misalnya, jika Anda mengalami kendala dalam mengubah bahasa Inggris ke Indonesia, Anda dapat membandingkan hasil penerjemah dengan versi asli dan referensi terkini. Yang selanjutnya, yang keempat, ya ini ada tanya orang lain. Jika Anda merasa tidak yakin atas hasil penerjemahan, tanya orang lain yang berpengalaman dalam bahasa tujuan atau yang mahir dalam bidang tertentu. Sebagai contoh, jika penerjemah berhubungan dengan bidang medis, tanyakan kepada ahli medis. Jika penerjemah berhubungan di bidang konsultasi, maka tanyakan ke pakar yang terkait. Yang kelima yakni ada penggunaan alat penerjemah otomatis. Gunakan alat penerjemah otomatis yang terkait dengan bahasa asli dan tujuan Anda. Dan bandingkan hasil penerjemah dengan yang Anda buat. Ini dapat memberikan gambar secara kuantitatif tentang keakuratan hasil penerjemah. Dan yang terakhir ada belajar dan memperbaiki setelah melakukan pemeriksaan. Jangan lupa untuk mempelajari alasan apakah hasil penerjemah tidak akurat dan cara untuk mengatasinya. Dengan demikian, cara Anda dapat meningkatkan kualitas penerjemah di waktu yang akan datang. Dalam melakukan pemeriksaan pada hasil penerjemah, pastikan Anda untuk menjaga keadaan jasad dan menggunakan waktu yang diperlukan untuk memastikan bahwa hasil akurat dan memadai. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang Aji berikan. Jika ada kurang puas, bisa dikoreksi. Maaf Kak, tadi yang menggunakan alat penerjemah otomatis, terus bandingkan dengan hasil penerjemah dengan apa itu tadi? Hmm, oh, menggunakan alat penerjemah otomatis yang terkait dengan bahasa asli dan tujuan Anda, dan bandingkan penerjemah dengan yang Anda buat. Ini dapat memberikan gambaran secara kuantitatif tentang keakuratan hasil penerjemah. Oke, makasih Kak dan kelompok satu atas jawabannya. Oke, sama-sama Haji. Dan untuk yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, ada pertanyaan lagi nggak? Askia, rasa, Naswa. Naswa kemana nih menghilang?
Kok Naswa menghilang? Nggak ada yang nanya nih. Tuh, ini gimana nih kalau begini nggak ada yang nanya? Eh, Siapa lagi? Nggak ada yang nanya. nggak ada Ustaz. Rara? Mungkin mungkin jika Ya, tidak baik, jikalau tidak ada yang nanya, saya akan eh, kembalikan kepada Ustadz, kali aja ada mau tambahan oke. belum. Oke ya. Sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Em, bukunya sudah saya berikan kepada Anda ya. Jadi link bukunya juga saya sudah berikan kepada Anda. Itu dibaca ya, bukan tidak dibaca, baik bahasa Arab maupun yang bukan bahasa Arab ya. Jadi sekarang coba ya saya pilihkan nih bahasa Arab misalnya buku yang mungkin Anda sudah punya ya, sudah punya di situ bahasa Inggris juga ada kan. Nah, buku bahasa Inggris juga sudah ada. Apakah Anda buka atau tidak saya tidak tahu ya kan. Anda buka buku atau tidak saya tidak tahu. Nah, itu buku bukan hanya sekedar untuk pajangan ya. Buku itu dibaca. Nah, sekarang memang nilai rasa dari sebuah buku yang berbentuk file itu mungkin akan berbeda sekali ya, berbeda sekali. Anda mungkin malas baca atau gimana, seperti nggak tahu. Padahal kalau diniatkan Anda membaca, ya di situ pasti banyak apa namanya eh, istilah-istilah sehingga Anda mampu bisa menerjemahkan, ya, mampu bisa menerjemahkan atau tidak itu dari hasil apa namanya eh, cara Anda membaca nanti. Nah, cara Anda di dalam membaca juga ya. Ini saya ambilkan misalnya buku apa namanya terjemah pengantar teori terjemah ini kan. Nah, sebentar ya. Saya nah ini pengantar teori terjemah di Drive juga sudah ada. Ini saya berikan kepada Anda ya. Pengantar ini bukunya kan, ini banyak sekali nih kan. Eh, di sini ada siak ya. Ini banyak sekali, ini pelajaran yang baru, ini baru ya, saya lihat ya kan. Saya sudah downloadkan kepada Anda supaya Anda mau baca ya. Sebentar, kemana ini? Al-Ghoyah, simak dulu. Ini misalnya kan, atau cari saya buku yang lain misalnya, Al-Asas Tarjamah atau Tarjamah ini
Saya cari buku yang lain misalnya juga ya. Di sini banyak sekali. Eh Khusus tarjamah. Hmm, terjemah secara apa namanya di sini banyak sekali di sini buku-buku yang mungkin Anda bisa belajar ya, baik berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris ya. Ah, di sini misalnya kan ini kan. Ini oh di sini belum ganti nih rupanya. Ininya saya klik. Nah, ini ya. Ini konsep terjemah mahiyat terjemah. Mahiyat terjemah, terjemah itu di situ translation ya. Translation, terjemah itu ya. Iya, naklul kalam min lugatin ila ukhra ya. Naklul kalam min lugatin ila ukhra. Waja'a fil mujid ya, dijelaskan di kitab mujid ya. Tarjim al kalam ay fassarahu bilisanin akhar ya. Wa tarjamaanhu au dhuha amrahu ya. Wa tarjamatu hiya tafsir. Wa makna tafsir muhimun jiddan li'annahu asasu tarjamah. Faman lam yafham la yastati ya, faman lam yasham lafham la yastati an yafham. Wa idza lam yafham al mutarjimul kalam al maktub bil lughatin ma ya, bil lughatin ma falan yastati'a ya an apa? An yunakiluhu atau ya an yang yunkiluhu ya atau yunakiluhu nakola yunakilu ila lugatin ukhra. Fa idza naqalahu biduni ya fahmin kafin, biduni fahmin kafin fasaufa yaktubu al apa ini al ghas wa ahaji ya yuharu fihi qari'uha, yufaru fiha qari'aha di sini ya. Fa yuharu fihi qari'uha di sini ya, qari. Iya. Nah, di sini konsep terjemah ya. Kalau Anda lihat dari buku ini ya, kalau Anda lihat dari buku ini, maka ketika Anda membaca di konteks yang lain, di sini misalnya, di sini ilmu tarjamah, ya, awin nadoriyat, al muta'alliqah bi tarjamah. Wadzalika ini sebentar, ini saya share-nya ke share screen aja, ke screen biar kalau saya balik-balik langsung bisa ya. Nah, beda dengan ini, seperti itu. Sebentar nih saya, apa namanya, sini hujan. Apakah suara saya bisa didengar? Hah? Bisa, Ustadz. Bisa ya? Sebentar, sebentar. Suara saya ini. Iya, asas terjemah. Di sini. Ini Anda lihat screen saya yang bentuk mahir terjemah, lihat ya? Lihat, Ustadz. Iya, lihat tadi. Saya kelewat ngeklik dulu ya. Oke, ya. Di situ dikatakan at-tarjamatu, translation, hiya naklul kalam. Naklul kalam, di sini kalam itu bisa ujaran, bisa juga apa namanya artinya teks ya, ketika apa namanya teks langsung ya, maksudnya teks apa namanya teks lisan ya, itu namanya teks juga namanya al kalam. Naklul kalam min lughatin ila ukhra, min lughatin ila ukhra, dari terjemah itu adalah memindahkan ya satu teks ya dari bahasa ke bahasa yang lain ya. Naklul kalami min lughatin ila lughatin ukhra. Waja'al fil munjid ya. Nah, waja'al fil munjid dalam kamus munjid ya. Ya, tarjamal kalam
ya, tarjamal kalam ai fassarahu bilisanin akhar, ya, bilisanin akhar, ya. Yang namanya menerjemahkan teks atau menerjemahkan ujaran, ya, itu adalah menurut Munjid ai fassarahu bilisanin akhar, yaitu menafsirkan, ya, menafsirkan. Wa tarjama anhu ai audhuha amrohu, ya. Menerjemahkan itu juga disebut sebagai menjelaskan masalahnya, menjelaskan urusannya di situ kan, menjelaskan masalahnya, menjelaskan kandungannya, menjelaskan isinya, menjelaskan kontennya. Iya. Wa tarjamatu, dan terjemah itu hiya tafsir, ya. Dan terjemah itu adalah sebuah tafsir, ya. Terjemah itu sebuah tafsir. Ai fassarahu bilisanin akhar, yaitu menjelaskannya dengan bahasa lain. Nah, gitu kan. Maksudnya makna tafsir muhimun jidan. Ya, arti tafsir di sini muhimun jidan itu penting sekali. Li'annahu asasut tarjamah. Ya, li'annahu asasut tarjamah. Karena itu merupakan pangkal dari sebuah proses penerjemahan. Wa man lam yafham, ya, siapa saja yang tidak paham, ya, la yastatiu an yufham, la yastatiu an yufham, ya. Jadi siapa yang tidak paham maka dia juga tidak akan paham, ya. Wa man lam wa idza lam yafhamu tarjamah, wa idza lam yafhami tarjamah al mutarjim, ya, kalau, ya, wa idza lam yafham al mutarjamah al kalama al maktuba, ya, bilughatin ma, apabila seorang penerjemah tidak paham suatu teks yang tertulis, yang tertera, yang termaktub, bilughatin ma, dengan bahasa apapun, falan yastati'a an yunkiluhu, an yunkilahu, maksudnya ankola yunkilu bisa aja, atau ayunakilahu, ya, untuk memindahkan ke bahasa yang lain, ya. Wa idza naqalahu, apabila dia memindahkan, ya, atau menerjemahkan biduni fahmin kafin, dengan apa namanya, tanpa memahami secara sempurna, secara komprehensif, ya, biduni fahmin kafin fasaufa yaktubu, ya, dia akan menulis, dia akan menerjemahkan al-ghosan. Al-ghosan itu adalah penyelewengan, bisa wa haji, ya, yuharu fiha qari'aha, akan apa namanya, menyesatkan pembacanya, ya. Jadi di situ syarat utama sebagai seorang penerjemah itu berarti harus paham dulu teksnya. Nah, harus paham dulu teksnya. Nah, oleh karena itu menerjemah adalah sebuah kemampuan atau sebuah keterampilan berbahasa yang kelima, ya, sebuah keterampilan berbahasa yang kelima. Yang pertama adalah bahasa itu, kemampuan atau kemahiran berbahasa itu adalah reseptif, menerima, ya, menerima. Contohnya yang menerima adalah mendengar atau menyimak, ya, mendengar atau menyimak. Itu adalah kemahiran reseptif. Contoh yang kedua adalah membaca. Membaca itu kemahiran reseptif, kemahiran menerima, ya, kemahiran menerima. Jadi reseptif. Kemudian ada kemahiran produktif. Itu ada dua, yaitu berbicara dan menulis, ya. Kemahiran berbicara dan apa namanya, kemahiran produktif, ya, keterampilan bahasa produktif yaitu berbicara dan menulis. Jadi kalau Anda sebagai orang yang belajar bahasa, Anda tidak hanya harus mampu kemahiran menerima, tetapi juga harus punya kemahiran produktif, ya.
Jadi Anda bisa menyimak, Anda juga harus bisa berbicara. Anda bisa membaca, Anda juga harus bisa menulis. Nah, di kemahiran kelima kalau mau ditambahkan yaitu kemahiran menerjemahkan. Ya, kemahiran menerjemahkan. Kemahiran menerjemahkan itu akan menyangkut dua keterampilan, yaitu keterampilan menerima dan keterampilan memproduksi. Ya, keterampilan production ya dan keterampilan reception. Nah, menerima dan nah, sekarang menerimanya bagaimana? Menerimanya adalah Anda memahami dulu teks. Anda memahami dulu teks, ya, memahami dulu teks. Nah, baru kemudian Anda menerjemahkannya. Ya, Anda menerjemahkannya. Nah, prosesnya itu akan menjadi repot, ya, akan menjadi apa namanya susah karena banyak faktor yang akan menyebabkan hasil terjemahan, ya, menyebabkan hasil terjemahan, ya. Nah, di situ at-tarjamah itu tidak hanya mengalihkan bahasa, ya. Di situ dijelaskan di apa namanya yang tadi Anda kita baca bersama, ya. Di situ dikatakan hiya naklul kalam bilugatin min lugatin ukhra ila lugatin min lugatin ila lugatin ukhra, itu tidak hanya sekedar memindahkan, ya, tidak hanya sekedar memindahkan. Nah, kalau misalnya sekedar memindahkan, nah di situ contoh yang mungkin saya apa namanya pernah lontarkan kepada Anda mungkin, ya, itu contohnya misalnya Ustadz ana uridu ilal warok, ya, Ustadz ana uridu ilal warok. Nah, itu Anda menerjemahkan dari atau mengalihkan ya, saya tidak mengatakan menerjemahkan, mengalihkan dari ini kita sampai jam berapa, Diva? Diva, Sampai 14.40, Ustaz. 14.40 ya. Bukan 14.20, bukan ya? Iya, Ustaz, 14.20. Afwan. Ya, soalnya kalau 14.40 yang satu sudah mau belajar itu 2:30. Ya, jadi gitu ya. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya Anda memindahkan bahasa, memindahkan, Anda akan mengatakan, Ustadz, ana uridu ilal warok. Ustadz, ana uridu ilal warok. Itu memindahkan bahasa. Tapi itu tidak menerjemahkan. Itu tidak menerjemahkan. Kenapa Anda tidak menerjemahkan? Karena, ya, karena tidak menerjemahkan, karena Anda hanya sekedar memindahkan bahasa. Sementara terjemah itu tidak memindahkan bahasa. Terjemah itu adalah menjelaskan. Ya, terjemah itu menjelaskan. Terjemah itu mentafsirkan. Ya, jadi terjemah itu tidak hanya sekedar apa namanya memindahkan bahasa. Terjemah itu adalah mentafsirkan. Nah, contoh misalnya tadi kan, Ustadz ana urdu ilal waro. Itu namanya mengalihkan bahasa, bukan menerjemahkan. Mengapa? Ya, mengapa? Mengapa itu adalah disebut mengalihkan bahasa, tidak menerjemahkan? Karena ternyata di dalam apa namanya bahasa itu, ya, di dalam bahasa itu banyak sekali faktor yang mengikutinya, banyak sekali faktor yang mengikutinya. Nah, ini cerita, ya, cerita mungkin nanti akan saya ulang lagi misalnya kan dalam beberapa pertemuan, ya kan. Eh, ini pengalaman saya ketika saya kuliah di Libya dulu kan, saya kuliah di Libya itu sekitar tahun berapa ya? Dari tahun 85 kalau nggak salah sampai saya selesai lulus 92, ya. Ya, lulus 92 itu eh, saya 7 tahun mungkin di Libya, ya. Di Libya, ya, kebetulan juga di sana apa namanya gurunya guru yang tidak belum bisa bahasa Indonesia kadang, ya, belum bisa bahasa Indonesia ketika baru-baru, ya, baru-baru kuliah, ya, saya ingat betul, ya, Ustadz anak uridu ilal waro, Ustadz anak uridu ilal waro. Nah,
Apa jawab ustadznya? Madza biwaroika. Madza biwaroika. Ya, madza biwaroika. Ada apa di belakangmu? Ya kan? Ada apa di belakangmu? Bingung kan? Nah, bingung lagi kan? Kemudian dia mengatakan lagi, Ustadz, ana uridul baul. Ustadz, ana uridul baul. Al baulu itu bimana air kencing. Ya, kalau pekerjaannya bukan al baulu, pekerjaannya adalah tabawul. Saya mau kencing. Sementara bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia, kencing, air kencing itu beda. Al baulu itu air kencing. Ustadz, ana uridul baul. Ustadz, ana uridul baul. Saya mau air kencing. Ditanya lagi, ya, ditanya lagi sama gurunya, ya. Al baul liman, ya. Al baul liman, ya. Air kencing siapa yang kamu mau? Gitu kan? Nah, bingung kan? Nah, jadi seperti itu. Ternyata di situ yang dimaksud yang dimaksud itu tidak hanya memindahkan bahasa, ya. Tidak hanya memindahkan bahasa. Nah, sekarang saya tanya, ada di sini orang Sunda misalnya? Ayah orang Sunda di dia, ah? Ayah? Ah? Ada orang Sunda? Sepertinya Ada ada nggak orang Stat, Sunda sini? tapi nggak keluar aja. Kayaknya ada Stat. Kayaknya ada ya. Siapa yang orang Sunda? Firza orang Haikal, mana Firza? Saya jawab, Ustadz. Oh, Kohana Jawa. Ustadz Haikal Sunda. Sunda Stat. Kohana Sunda. Kohana Bukan Nyariosna Ustaz, Sunda. pesantren doang di Sunda Ustaz. Tapi Sunda biasa. Mohon tiasa Ustaz. Oh, biasa nyari Sunda ya. Mohon. Iya. Nah, lamun berdekat cai artinya apa? Kayak itu mau ke kamar mandi. Kamar mandi ya. Tapi nyariosna lamun berdekat cai kan, harusnya berdekat cai kan? Ah, Hmm. ngertos kan? Ya, saya ngerti bahasa Sunda karena kebukuhna orang Sunda, ya. Iya. Kohana tahu kan bahasa saya? Tahu dia Kohana ya. Nah, apa namanya? Eh, orang Sunda kalau mau ke belakang, dia ngomongnya badai kacai. Badai kacai itu artinya mau ke tempat air. Ya, badai kacai itu mau ke tempat air. Nah, padahal dia mau apa terserah kan. Cuman dia bilangnya badai kacai. Sama sarwa ya, nyarisna orang Arab. Orang Arab teh nyarisna badai kacai. Ya, jadi orang Arab bilangnya ila dauratil miyah, ila daurah miyah, mau ke tempat air, bukan mau ke belakang. Makanya ketika ditanya, Ustadz, Arna udidu ilal waro, dia nggak ngertos, ya, nggak ngerti dia. Iya, nggak paham itu ya. Nah, maka di situ ternyata ungkapan yang dipakai oleh orang Arab ketika akan menjelaskan atau mengatakan suatu konteks, suatu teks, ya, suatu kalam, itu tidak berarti langsung dipindahkan begitu saja, ya, tidak langsung dipindahkan begitu saja. Nah, itu konsep dari terjemah itu adalah menjelaskan. Nah, nanti faktornya akan banyak sekali, ya. Di dalam penerjemah itu ilmu apa saja yang akan apa namanya bisa didapatkan, ya. Nah, itu dari tadi teman hasil bacaan Anda. Nanti silakan Anda baca bukunya. Ini bukunya banyak sekali kalau mau saya lihatkan kepada Anda kan. Ini buku yang tadi saya kirim dan satu penerjemah juga sudah ada saya pikir ini kan. Nah, di sini dikatakan ini mana coba lihat ininya. Eh,
Bentar ya. Klik. Ya, ini dasar-dasar penerjemahan. Nih. Kalau Anda lihat di sini, eh, ini buku ya. Eh, ini kok, bukunya cuma segini aja nih. Apa namanya? Nggak ada ininya. Anda silakan beli buku. Anda ini harus beli ini kan. Ini harus beli ini bukunya. Ini harus beli dasar penerjemahan ya. Eh, nggak mau di apa namanya PDF semuanya nih orangnya nih kan. Nah, Anda silahkan nanti ada dasar, ada teori dan praktek ya. Prakteknya nanti di terjemah apa namanya satu, terjemah dua ya. Hari ini kita belajar teorinya saja ya. Jadi Anda akan belajar tentang teori-teori terjemah di situ tadi banyak dijelaskan. Nah, nanti ada teori, ada teknik, ada apa segala dan lain sebagainya ya. Itu seperti itu. Jadi konsep terjemah itu artinya menjelaskan ya. Konsep terjemah itu artinya menjelaskan. Oke ya. Itu ya, jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu eh, tentang konsep terjemah. Oke, saya sedikit ini mau saya tutup ya. Nah, Anda saya apa namanya? Saya sudah minta kepada Anda kirimnya jangan PDF-nya ya, kirimnya adalah PPT-nya. Ya, kirimnya adalah PPT-nya di mana Anda akan apa namanya? eh, saya bisa lihat ya, nanti kalau misalnya akan saya masukkan di RPS, RPS akan saya masukkan di mana? Di LMS, jadi akan kelihatan ininya apa namanya ini seperti sekarang ini kan. Nah, ini sekarang ini misalnya nih, ini latar belakang misalnya gini, ini PPT untuk sidang ini kan, latar belakang. Nih, misalnya kan, ini misalnya latar belakang, tinggal diklik aja di sini latar belakang. Nah, akan muncul Anda jelaskan di sini latar belakang kan. Di sini latar belakang tinggal jelaskan aja bla 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 ya. Ketika ke home lagi akan balik lagi ke sini. Anda akan jelaskan teoritik jelaskan bla 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 gitu kan. Nah, balik lagi ke sini misalnya kan atau balik lagi betul penelitian. Nah, tinggal klik lagi kan. Nah, tinggal baca jelaskan. Nanti balik lagi ke sini perkembangan siklus. Nah, di sini ya Anda akan misalnya nilai maksimal, tinggal klik nilai maksimal. Nah, balik lagi ke sini. Nah, Anda klik lagi grafik ya. Balik lagi ke sini. Siklus satu ya. Balik lagi ke sini. Siklus 2. Nah, tinggal seperti itu. Jadi, apa namanya? Menjelaskannya itu lebih gampang ya, lebih enak ya, seperti itu ya. Mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Alhamdulillah kita sudah apa namanya sedikit diskusi ya. Nanti silakan Anda belajar dengan banyak membaca ya, dengan banyak membaca, banyak membaca. Oke? Kalau sudah pintar bahasa Arab nanti bisa saya kasih duit nih, saya kasih duit nih banyak kan, duit lumayan nih. Ini duit lumayan. Ini duit kampanye nih. Ya, kampanye nih dapat duit lumayan. Tuh. Wah, lumayan kan? Lumayan aja di kampanye nih. Ah, lumayan. Oke. Ya, ilah dan anak tafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya.
Live ya, Iya. live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.